Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, temanya kali ini adalah jangan melombakan burung seperti ini. Jadi jika nanti ada ciri-ciri burung murai batu seperti ini, maka jangan dilombakan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Murai batu yang tidak boleh dilombakan teman-teman adalah murai batu satu, belum siap. Intinya itu, burung murai batu yang belum kondisi. Nah, bagaimana caranya membedakan burung murai batu yang kondisi dan yang sudah kondisi? Tentu ini yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Murai batu seringkali kita lombakan karena belum kondisi, akhirnya murai batunya saat dilomba itu kerjanya tidak maksimal. Yang harusnya neken lawan malah hanya diem bengong saja tanpa mengeluarkan isian, tanpa memuntahkan materi, padahal di rumah perawatannya juga sudah maksimal, mulai dari pengembunan, penjemuran, pengerodongan, dan ada umbaran. Tapi kenapa burung murai batu tidak kunjung mau menekan lawan? Nah, perlu dicatat teman-teman dan digarisbawahi, murai batu yang sudah dirawat secara maksimal tapi tidak mau mengeluarkan materi itu biasanya karena soal mentalnya kecil atau tidak memiliki mental yang cukup untuk fight dengan murai batu yang lain. Sekarang murai batu harganya menurut saya sudah terjangkau teman-teman. Terkadang juga yang harganya miring juga bisa mendapatkan murai batu yang bagus ya, karena di luar sana ekonomi juga sedang tidak baik. Ada yang memang memiliki murai batu bagus, dia harus menjual murah karena tadi faktor ekonomi tadi. Ini biasanya teman-teman bisa mendapatkan murai batu dengan harga murah dan kualitas mewah jika teman-teman jeli dalam melihatnya, jeli melihat murai batunya kepada penangkar langsung. Penangkar ini kalau dilihat dia tidak memiliki kerjaan utama dalam artian seperti orang umumnya, yakni bekerja di pabrik, di kantor ya. Beliau hanya mengandalkan dari wira swasta. Ini bisa menjadi salah satu peluang teman-teman mendapatkan dengan harga miring tapi kualitas mewah. Silahkan cari di area teman-teman, dilihat aja yang kiranya tidak bekerja tapi dia menangkarkan burung, biasanya dia harganya relatif lebih terjangkau karena beliau-beliau seperti ini biasanya untuk kebutuhan utama itu lebih diutamakan. Lain cerita kalau ketika ada pendapatan lain ya, seperti mungkin mohon maaf nih masih bekerja, nah itu mungkin masih bisa menahan. Tapi kalau soal untuk urusan perut dan untuk murai batu tangkarannya itu adalah yang memang benar-benar menjadi orientasinya, maka ya tadi biasanya ngejual di harga murah. Lalu murai batu seperti apa yang tidak boleh dilombakan? Murai batu yang memiliki kotoran berair, berak kapur, dan diiringi bau menyengat, ini jangan dilombakan terlebih dahulu. Karena burung seperti ini burung yang belum kondisi. Burung seperti ini harus benar-benar diistirahatkan total agar kesehatannya itu kembali pulih, agar kesehatan murai batunya juga kembali normal teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman juga wajib tahu ya, untuk murai batu yang ketika ada kotoran yang kurang bagus, maka ya tadi harus benar-benar dikondisikan. Tidak boleh sembarangan juga langsung melombakan, yang ada nanti teman-teman hanya kondangan, dan kondangan. Kalau tidak percaya ya cobaan aja. Murai batu yang kotorannya encer, berkapur,
terus dianya masih bau menyengat, jangan sesekali melombakan. Terus murai batu yang gacor di rumah, gacornya ini tidak tahu waktu, dia bunyi terus menerus. Kalau gacornya hanya sesekali tidak masalah, tapi kalau dia sering banget rutin mengeluarkan materi terlalu gacor, ini nggak bagus. Burung murai batu yang seperti ini biasanya dia sudah kelelahan, sudah kehilangan tenaga terlebih dahulu. Oleh karena itu, ya tadi, saat dilombakan dia tidak akan tampil maksimal atau tidak bisa bekerja lagi. Nah, jika seperti itu maka ya diistirahatkan dulu, dikondisikan. Mulai dari pengurangan EF, terus mulai dari pengerodongan yang onten, yang konsisten ya. Intinya murai batu yang cenderung gacor tadi sebisa mungkin harus direm sebaik-baiknya untuk memanfaatkan kecepatannya saat lomba nanti. Jangan diambil-ambilkan tenaganya di luar lomba. Nah, ini akan mubadir. Burungnya juga nanti akan cenderung monoton dan ngetem saat di lomba. Jadi sudah ketahuan sekali ketika burung murai batu yang di rumah gacor itu mayoritas nggak jalan saat di lomba. Teman-teman boleh ya main ke tempat senior-senior yang sering prestasi, tentunya yang hampir setiap berangkat itu juara. Itu teman-teman bisa tanya, apakah burung murai batunya di rumah gacor? Kalau burung murai batunya di rumah gacor, itu pasti tidak akan jalan saat di lomba. Mungkin ada salah satu yang tidak sependapat. Masa murai batu gacor jelek? Masa murai batu gacor tidak jalan? Ya lihat aja. Banyak banget malah murai batu gacor di rumah itu malah menipu. Ya, menipu seperti pepatah yang berbunyi tong kosong berbunyi nyaring ya. Semakin banyak bicara maka dia tidak ada isinya. Nah, ini paribasa yang bisa kita terapkan di murai batu pun sama. Biasanya untuk burung murai batu yang kalau dibawa ke lapangan juara itu di rumah itu cenderung diam, banyak diamnya daripada bunyinya. Dia bunyi kalau ada pematik ya, ada pemicu baru dia mau gembrong-gembrong. Nah, ini burung murai batu yang bagus adalah dia mau gembrong ketika ada pemicu, entah itu melihat burung murai batu lain, mendengar pesawat lewat, mendengar abang-abang jualan some, batagor, tek-tek nah lewat. Nah, itu dia mampu gemprong-gemprong. Nah, ini ciri-ciri murai batu yang keren. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, dia yang ngeluarin materi berkala terus menerus, ya ini ya mohon maaf, dia tidak akan bisa memiliki cukup tenaga untuk bersaing di lomba. Nggak apa-apa, yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.